Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Hadi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lamongan, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan Kasubag SMK Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Ustaz Haji Fauzi SE MHI FPI selaku Bupati, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru selaku pimpinan, yang kami hormati panitia penyelenggara dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Lamongan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, berkat, rahmat, hidayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengajian Iqra secara baik pada kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang dalam kita menuju jalan yang terang. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Jadi Handayani selaku pembawa acara kajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 1444 Hijriah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjut pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus pembuka acara. Yang keempat, materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Fauzi SE MHI FPI sekaligus doa. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Fahmi Husna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci yang telah dilantunkan tadi, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Sofian Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Fauzi
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, anak-anak yang saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberi rahmat taufik hidayah sehingga dapat melaksanakan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu pengajian dalam rangka memperingati Isra. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Anak-anak yang saya cintai, hari ini merupakan hari yang sangat indah. Kita diberi suatu kekuatan iman, diberi semangat, diberi ilmu yang bermanfaat, juga senantiasa untuk diberikan keberkahan. Allahumma dan sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada Anda semuanya. Anda adalah anak-anak yang baik, berada di tempat yang baik, juga dibina oleh guru yang baik. Syukur-syukur atas semua yang bisa menjadi orang yang baik dan calon-calon pemimpin yang baik. Allahumma anak-anak yang saya cintai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua bahwa kegiatan belajar mengajar kemarin yang telah dilaksanakan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ini semua karena Anda semua telah bisa menjalankan, bisa taat pada aturan, taat pada tertib, sehingga Anda semua menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang disiplin. Yang berikutnya sekalian perlu diketahui bersama, setiap orang itu punya mahkota. Saya ulangi, setiap manusia itu punya mahkota. Apa sih mahkota dari manusia itu? Mahkotanya adalah berupa akhlak. Oleh karena itu sekalian, akhlak yang baik senantiasa harus full senyum. Ya, saya ulangi, akhlak yang baik dibuktikan dengan full senyum. Hatinya harus indah, hatinya harus baik. Hati full senyum dibuktikan dengan wajahnya yang berseri, wajahnya yang gembira. Inilah yang dimaksud dengan mahkota, yang dimaksud dengan apapun. Oleh karena itu, dengan punya akhlak yang baik, komunikasi yang baik, hubungan yang baik, senantiasa bisa dilakukan. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, maka perlu saya sampaikan, sibukkanlah dirimu dengan kebaikan. Jika kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka Anda akan disibukkan dengan keburukan. Oleh karena itu, sudah benar Anda sibuk dengan belajar, dengan membaca, dengan komunikasi yang baik dengan teman, berkegiatan yang banyak. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, Anda sudah benar sibuk dalam kegiatan positif supaya tidak terjerumus di kegiatan-kegiatan yang negatif. Oleh karena itu sekalian, terus bersemangat, terus berkarya. Jangan sampai berhenti berkarya sebelum bisa mencetak sejarah. Oleh karena itu terus bersemangat sampai tamat dalam rangka mengembangkan kebaikan. Terima kasih. Nanti kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama yang dari Pak Yai Saudi. Karena sekalian, Anda tiap hari sudah banyak belajar tentang pengetahuan, tentang teknologi, maka hari ini betul Anda akan kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan supaya imbang antara teknologi dan agama. Karena itu mari kita bersama kaitannya dengan pengajian umum yang disampaikan oleh Pak Yai Saudi, Kepala Kemenang Kampung.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pengajian Mutiara Pagi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kepada Haji Fauzi SDMHI dan PDI, sekaligus dimohon untuk memberikan doa penutup kepada beliau kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lamongan, Bapak Dr. Biar Sofyan Haji MPD, para dewan guru, para staf dan para anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Lamongan yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah ini, di masjid yang mubarak ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan Mutiara Pagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang macam ini selalu dirahmati oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Salawat wa salam mari kita dengarkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan penerangan kepada kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang ini, sehingga kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, dapat mengenal sang Khalik ini. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hambanya yang memperoleh syafaat ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, para santri-santriwati yang berbahagia, alhamdulillah saya bisa ketemu panjenengan di dalam kesempatan ini. Ini tidak lain adalah suatu masuk inayah dari Allah, ya. Tanpa sengaja, ya. Kurang lebih 2 hari yang lalu, ya, kebetulan Bapak Guru Agama dan Ibu Guru Agama dengan saya, kebetulan saya ada waktu kosong karena penceramah aslinya tidak di tempat. Siapa penceramah aslinya? Yaitu saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas muluk-muluk, tapi terkait dengan hari ini peringatan Isra Mi'raj. Tadi sudah dibaca ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam yang telah diberkahi sekelilingnya, yakni perjalanan batinnya Nabi Muhammad mulai dari
4 jam lebih. Tol tanpa hambatan seperti di Indonesia. Tetapi yang saya bahas bukan persoalan perjalanan Nabi itu terlalu tinggi nanti kalau membahas perjalanannya, karena itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Ya, karena perjalanan ini sifatnya gaib. Ya, sifatnya gaib, hanya bagaimana menimbulkan keyakinan pada kita bahwa kita percaya bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi. Isra itu perjalanan Nabi ketika mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Madinah, Palestina. Isra perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Yaitu lapisan-lapisan langit yang terakhir, ya, di mana malaikat pun juga tidak bisa nyampe ke sana. Nah, itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal perjalanan itu semua. Tetapi bagaimana kita harus yakin? Maka ada ayat Al-Quran yang berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yakin bahwa itu terjadi, karena gaib kan perjalanannya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan bisa dijangkau oleh akal manusia. Tapi kita bagaimana itu? Kita yakin bahwa itu terjadi, dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada para ulama yang nyampe kepada kita. Jauh sekali perjalanannya, tetapi ketika itu kita yakin bahwa perjalanan gaib itu ada, ya, dan orang-orang itu menegakkan sholat, ya, dan mengimpakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Itulah inti dari tingkatan Isra Mi'raj. Hikmahnya apa? Adalah perintah sholat. Kita yakin bahwa ada perintah sholat tanpa kita membahas dulu sholat 50 kali di korting jadi yang terakhir menjadi kita yang menjadi 5 kali itu aja yang kita bahas, biar kita tidak terlalu melebar pemahaman. Bagaimana sholat kita ini? Yakin tidak memang menjalankan perintah sholat ini? Oleh karenanya anak-anak sekalian, adik-adik, karena sudah besar saya panggil adik SMA. Adik-adik sekalian, sholat itu tidak sekedar sholat yang dimaksud. Silakan ini bisa dikaji secara fikihnya, boleh dikaji secara tasawufnya, boleh dikaji dari segi yang lain. Itu tergantung dari kajiannya, makanya contohnya para mufassir. Tetapi paling tidak kita itu menegakkan sholat. Ya, sholat yang betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana misi yang diberikan kepada manusia diturunkan ke dunia, bahwa melakukan jin awal insa ilahiyah, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling kunci pada kita umat Islam adalah sholat. Maka itu sholat kita benahi. Sholat kita benahi. Sholatnya tidak bolong atau tidak bolong. Ya, tidak sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Utamanya sholat fardu yang 5 waktu ini. Usahakan sholat tepat waktu. Jangan karena sampai ada kegiatan meninggalkan sholat. Jangan, tak boleh. Anda selain dosa, Anda juga tidak sesuai dengan manusia yang diturunkan ke dunia ini untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi telah mengingatkan, ya, Nabi telah mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat akan ada zaman. Ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusallun. Akan datang masa pada manusia di mana ada orang sholat tetapi sebenarnya tidak sholat. Sholat tapi sebenarnya
sholat, belajar syarat sahnya sholat itu penting melalui para guru. Ya. Sholat yang benar gimana ya? Makanya penjenengan yang selain diajarkan oleh para ustaz dan para kiai, karena cara kita pada Nabi itu jauh. Memang kalau kita katakannya solu kamar itu mundur soli, sholatlah sebagaimana aku sholat kata Rasulullah. Ketika itu yang bicara Rasulullah kepada kita sekarang jaraknya jauh. Maka itu setelah sampai ke Indonesia, jangan ke Indonesia. Ya, di dunia ini orang sholat itu macam-macam. Yang penting adalah keyakinan menghadirkan diri menghadap sang pencipta. Maka itu jangan sekedar sholat, ya. Sholat itu betul-betul bagaimana khusyuk. Khusyuk ini, ya, kalau sekedar memenuhi kewajiban, ya sudah pokoknya sholat. Tunggu ya sholat. Artinya nggak sholat, itu pikirannya dari mana, tapi gerakannya sholat. Itulah yang dikatakan tadi, yusholuna wala yusollu. Sholat tetapi sebenarnya tidak sholat. Maka gunakan waktu. Paling itu kalau Anda sholat khusyuk itu antara 5 sampai 10 menit. Ya. Sholat ini jangan hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan. Kalau panjenengan dipandang sebagai kewajiban, pokoknya saya sholat selesai, terpenuhi saya sholatnya. Ya. Tetapi menjadi kebutuhan, sholatnya tepat waktu, diusulkan. Hatinya dihadapkan kepada Sang Pencipta. Nah ini yang perlu dilatih. Kalau tidak dilatih secara terus-menerus, ya tidak bisa menghadirkan hatinya menghadap Sang Pencipta. Kalau kebutuhan tanpa diperintah, hatinya itu akan saya belum sholat. Ini waktunya sholat. Maka itu jangan karena kegiatan akhirnya meninggalkan sholat. Sempatkan mau acara kemana, jalan kemana, sampai harus disiapkan alat sholatnya. Nah sholat itu tentu ya harus pakai apa? Adab sholat. Orang-orang sekarang itu menyepelekan adab. Harusnya menghadap Sang Penciptanya itu ya adabnya yang rapi. Tapi sekarang banyak penafsir-penafsir yang penting menutup aurat. Kalau menutup aurat dari tubuh sampai tutup, menutup aurat tapi ya masuk lain karena pusing kuasa. Ya. Kayak sekarang yang silat, kadang kita jumatan aja itu jarang orang-orang yang biasa. Jangankan di sini, di Mekah itu kalau ketemu orang Bali itu banyak juga yang sholat itu, karena dia juga tidak menghadirkan hati, karena hanya memenuhi kewajiban. Ya, maka itu kalau Anda merasa kebutuhan bahwa Anda sholat itu adalah untuk kepentingan umat sendiri, untuk Anda sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah itu tanpa sampai sholat semua tidak ada pengaruh. Ya, tetap akan agung, tetap akan kuasa. Maka ini karena ini kebutuhan kepada manusia, maka manusia itu sholat yang baik. Ayo kita benerin sholat kita. Kalau belum bisa menghasilkan, dilatih terus. Ya, pertama ya sholat waktunya. Maka itu kalau orang-orang yang dilatih, kenapa harus menambah sholat sunnah? Itu biar nanti sholat wajibnya itu betul-betul bisa khusyuk. Ya, tidak mudah mencil atau apa tidak. Kalau ke sholat sekarang mudah. Ayo coba dibiasakan adik-adik sekalian tepat waktu sholat. Di sekolah ada kesempatan sholat. Biasanya kan jam 12 jam 1 istirahat. Langsung sholat mesti jangan pulang dulu. Sempatkan. Di rumah juga gini, jangan karena di sekarang muncul istilah kafe. Banyak kafe nongkrong di kafe lupa sholat. Mainan HP sekarang HP-an lupa sholat. Ya, boleh menggunakan teknologi, tapi Anda jangan dikendalikan oleh teknologi dikendalikan oleh Anda, digunakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini maka ini harus ada upaya. Kalau panjenengan sudah upaya saya itu nanti tunggu hidayah dari Allah. Orang berdoa, orang itu semua tunggu hidayah. Yang
Yang bisa apa? Memperoleh hidayah dari Allah. Dari Allah. Maka itu kita banyak berdoa. Allah sudah memberikan jalan untuk yang sajib laku. Mintalah kepada akan beri. Tetapi minta yang betul dari hati. Penghambaan, rasa takut kepada Allah. Takut kalau kita meninggalkan perintahnya. Apalagi juga takut kalau melaksanakan larangannya. Kan ada yang dilarang, ada yang diperintah. Salah satu perintah yang terkait dengan Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Maka itu dibiasakan sholat, ditambah dengan sholat sunnah, sholat malam. Itu apa? Untuk meningkatkan khusyukan. Dan di hati terus. Rasulullah sampai beliau sakit sampai bengkak kakinya itu ya sholat. Padahal beliau itu sudah masuk, sudah bersih hati ini. Loh, kita yang masih banyak dosa, banyak kotoran di hati kita, kok banyak meninggalkan sholat. Nah ini dia. Oh iya, ini tadi lupa ya, para penerbang ini. Terima kasih. Para penerbang, ada para penerbang ini tidak apa ya? Tidak meriah. Saudara sekalian, maka ini kalau bicara Isra tidak bicara yang panjang-panjang ini, ayo sholat kita karena inti dari Isra itu menghasil perintah sholat. Kalau perjalanan dengan Nabi itu untuk menambah keyakinan, selain ada yang menghibur Nabi, ketika banyak masalah sampai diberitahu kepada Nabi kebesaran Allah itu untuk nanti biarkan aja para kiai. Saya hanya bagaimana sholat kita ini itu muncul kepada Anda sekalian, utamanya para pemuda-pemudi calon pemimpin masa depan. Ayo kita biasakan masjid ini, biasakan dulu. Pak Kepala sudah membangun masjid yang megah ini, ayo kita penuhi. Saya tanya tadi ini kalau dipakai di mana, alhamdulillah. Ayo kita teruskan. Panjenengan berada dimanapun, kuliah dimanapun, kerja dimanapun, sholat jangan tinggalkan. Kalau nanti suatu saat Anda kerja tapi udah punya kesempatan sholat, lebih baik keluar dari rezeki yang lain. Itu harus tegas, itu keyakinan. Keyakinan itu apa? Keimanan. Kalau yakin, imannya muncul. Ingat, iman ini bisa naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa nipis, bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah itu karena taat, sering melakukan ibadah, sering berdekatan kepada Allah. Juga bisa menipis karena perbuatan maksiat. Sekali Anda berbuat maksiat, imannya sudah langsung tipis, langsung berkurang. Maka itu harus dijaga. Ya, permainan yang sekiranya mendirik kita kepada mengurangi keimanan kita, yang kita tinggalkan. Jadi itu ya. Memang kalau sudah mengajar umum ini biasanya lebih banyak yang cerita daripada yang cinta. Ya. Itu umum ya. Maka ini, ayo kita bersama-sama dan Mutiara Pagi ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, lebih-lebih sekarang ini di bulan Rajab. Kita selalu berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ketemu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kenapa sampai berdoa begitu? Karena kita di bulan Ramadan itu juga ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita kembali bersih. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tapi diupayakan persiapannya dimulai bulan Rajab ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Persiapannya latih kita semua. Jangan terlalu mengikuti pendapat-pendapat yang ada di HP itu juga berhubungan. Orang kalau sudah berkumpul mesti mempunyai persepsi masing-masing. Saya suruh ceramah di sini, persepsi saya juga masing-masing. Ya, tidak ada masalah itu, persepsi itu boleh. Nah, karena apa? Ya, ada pendapat dari Syekh Tantowi ya, yang mengatakan kita ini kalau sudah ketemu itu macam-macam persepsinya. Bahasanya begini, likulli syakhsin nadharahu falatan martansaka likulli Allah. Tapi dari awalnya ada kulana asqasun adil fi nadhri
belajar di HP agak lebih baik berguru pada orang-orang yang punya saran, sehingga tahu jelas, oh inilah yang dimaksud. Sholat itu juga gitu. Sholat panjangnya kalau tidak berguru cara sholatnya ya ini walaupun tadi hadisnya apa solu kama ra'aytum musolli, tapi kalau cara sholatnya ada benar ya ini. Maka ini tidak usah mempersoalkan ada takbir yang dicoba, ada takbir yang di mana itu di dekat telinga. Ya. Maka pakailah cara normal yang sesuai dengan sanad gurunya. Ya, berguru pada pak guru, pada para ustaz, para kiai yang ada di kampung, bagaimana meningkatkan sholat kita. Ya. Maka ini saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, mumpung ini masih momen Isra, ayo Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar peringati, tapi hikmah dari Isra Mi'raj ini yang harus kita ambil. Maka ini tadi saya langsung membahas masalah urusan sholat. Kita benerin sholat kita, belajar, dibiasakan hati kita untuk hadir kepada Tuhan sing kuasa. Itulah yang dikatakan taqwa, bertakwa kepada Allah. Takwa yang bagaimana Pak? Maka ini ada sebuah hadis, ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwa dan dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun harus takwa. Artinya semua kegiatannya Anda diniatkan ibadah. Belajar diniatkan ibadah. Ilmu itu semuanya adalah ilmu Allah. Tidak ada istilah ilmu mobil, semua ilmu Allah. Hanya prosesnya aja yang berbeda. Oh ini untuk kepentingan dunia, maka menawar dunia ada ilmi. Kalau orang ingin tahu dunia harus dengan ilmu, ya belajar ilmu dunia kepada guru yang ahli. Ya, menawar ada ilmi. Kalau urusan akhirat belajar kepada orang yang ngerti akhirat. Kalau ingin bahagia di akhirat, ingin bahagia di dunia, maka belajarlah kedua-duanya. Semua itu dengan ilmu. Nah, Anda para penuntut ilmu ini yang harus banyak belajar terus belajar. Kesempatan Anda masih panjang. Ya, dengan belajar ini sekali lagi jangan lupa Anda banyak meminta petunjuk kepada Allah, banyak berdoa. Itulah yang akan merubah nasib saudara, hatinya saudara. Makanya tadi saya menyebut berdoanya saya lakukan berdoa. Sholat itu juga doa. Semua gerakan sholat itu mengandung doa. Sampai belajar itu artinya. Gerakan sholat itu adalah semua mengandung doa. Kalau sholatnya baik berarti doanya sudah banyak di situ. Jadi orang doa itu bukan hanya satu jawaban pokoknya nanti penjelasan, bukan itu. Semua gerakan sholat itu doa. Ya, maka ini kalau sholatnya baik, maka Anda termasuk inna sholat tanda al-fahsya dan munkar. Sholatnya baik akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Maka ini kunci dari kebaikan manusia sebenarnya di sholat itu. Maka benailah sholat Anda, ya, sehingga itu masa depan Anda lebih baik menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kembangkan, karena urusan takwa itu ada di hati, takwa mahfud. Sambil Nabi itu menunjuk kepada dadanya. Artinya takwa itu urusannya ada di dalam hati. Maka ini terus kembangkan cara berpikir yang positif. Bagaimana sholat yang baik? Dilatih. Sekali lagi dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Itu butuh latihan. Maka itu meningkatkan keyakinan, meningkatkan ketakwaan itu perlu dilatih. Dilatih dengan ilmunya, dilatih dengan perbuatannya, dilatih dengan ucapannya. Semua dilatihkan untuk niatkan ibadah. Yakinlah itu makunta, ya itu penting. Wa arti sayyi'atil hasanatan tambuha. Bila mana Anda pernah melakukan kesalahan atau dosa, segera tobat. Segera tobat. Terus ternyata hari ini saya melakukan kesalahan, keliru, misalnya berkenan kepada orang tua, disuruh orang tua keliru tidak mau, segera tobat, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Itu untuk meningkatkan ketakwaan berangkatnya dari sana. Dan terakhir bahwa inna bihurumin hasan, bergaulah dengan sesama manusia itu dengan yang baik. Maka dari Pak Kepala kuncinya di akhlak yang baik. Manusia ini penuh dengan perbedaan.
kita ini di hadapan orang-orang yang menyenangkan, menarik kepada orang-orang yang paham kepada kita. Kalau ternyata kepala ini akan menarik, ya. Tetapi juga masih ada, ya. Wakulana akhun mumayyizuna fi adri ma yuhibbuna. Kita itu adalah orang-orang istimewa kepada orang-orang yang mencintai kita. Kalau kita sudah bisa menimbulkan cinta sesama manusia, baik hubungannya, tutur katanya baik, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia lain. Kalau dicintai oleh manusia yang lain, otomatis Anda akan dicintai oleh Allah. Kenapa itu? Ada sebuah konsep barang siapa yang mengenal dirinya dan orang lain maka akan mudah mengenal Tuhannya. Nah itu banyak dan dalil yang terkait dengan peningkatan ketakwaan kita. Maka sekali lagi saya harap kepada anak sekalian, ayo kesempatan yang sedikit kita manfaatkan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, utamanya sholat yang 5 waktu. Syukur-syukur tambah dengan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tahajud, sempatkan untuk menimbulkan suatu keyakinan kepada Allah. Artinya apa yang saudara lakukan yakin kalau sudah diterima oleh Allah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diberi petunjuk oleh para guru. Ini penting, ini saya sampaikan. Ya, karena apa? Zaman sekarang, jangankan Anda sekalian, kami-kami yang ada itu namanya para pejabat, kadang sudah rapat seharian, sholatnya ketet, seperti ketet. Kapan waktunya sholat? Sudah sampai jam 5 kok nggak biar rapat ini? Meninggalkan di salat, dan meninggalkan itu punya kewajiban. Maka kalau orang yang konsisten mesti izin sebentar, 5 menit, datang sholat. Saya pernah punya teman, dulu murid saya, kegiatan apa saya izin 5 menit. Sehingga dia itu menimbulkan pembiasaan dan anak itu sukses hidup. Sampai terakhir minta izin ke saya, anaknya tidak potongan sebenarnya. Pak saya izin mau jualin punya menhankal, minta izin. Tuh, sampai fisik daftar ke sana. Ternyata ada daftar yang terima. Yang menurut kacamata kita tidak mungkin, tapi itu mungkin karena anak itu menjaga sholatnya dengan baik. Maka itu kembali kepada kemanusiaan, kita tugaskan dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Orang yang sukses ini semua ilmunya, semua pekerjaannya, semua hartanya itu bisa meningkatkan kedekatan kepada Allah untuk nilai ibadah. Itulah orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang kaya, yang jabatan yang tinggi, bukan itu yang sukses. Sukses itu bisa mengantarkan dirinya kepada kedekatan kepada Allah. Ingat manusia itu hidup di dunia hanya sebentar, kapanpun bisa mati, pleset sedikit mati. Ya, mati tidak tenggelam. Kalau waktunya mati, malaikat waktunya mencabut, walaupun berdiri di ini waktunya mati. Ya kadang kita masih muda, pleset, ada yang kecelakaan, matinya bermacam-macam. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah meninggalnya itu dalam keadaan cara-cara yang baik. Itulah yang dikatakan husnul khotimah. Maka ini dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengajak, ayo kita sholatnya benar, dibaik. Insya Allah kalau sholatnya baik, yang lainnya akan datang. Ilmu-ilmu yang lainnya belajar dengan mudah. Ilmu itu sumbernya adalah di hati, pikiran itu hanya pengantar, akal itu hanya pengantar, tapi bukunya adalah di ketenangan hati. Kalau hatinya itu tenang, jiwanya tenang, belajar ilmu apapun mudah masuk, menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Itu sih penting itu. Bukan masalah banyak ilmunya. Banyak ilmunya sampai jadi doktor S1 S2 S3, kalau tidak manfaat itu berarti tidak ada manfaat ilmu. Tidak memperoleh apa-apa dalam kehidupan saudara. Maka itu kembali lagi saya ingatkan, ayo kita perbaiki sholat kita, dilatih demi sedikit menjadi lebih baik, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Rasul ini karena semua ibadah, semua ilmu itu melalui Nabi kita, melalui Rasul kita. Maka itu dalam kesempatan
berpikir terlalu muluk-muluk, tapi ayo satu perintah ini makna hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat ini kita tegakkan, menegakkan sholat. Sanggup nggak kira-kira menegakkan sholat? Ayo saya tanya, sanggup atau bosan? Ayo, itu perintah yang itu. Sholat ini selain menjadi rukun Islam ini, ayo urutan nomor berapa di rukun ini? Ayo sholat itu nomor berapa? Nomor 5. Oh, nomor 2. Berarti pintar semua. Karena ini menjadi rukun yang kedua, ayo kita tegakkan, jangan sampai tinggalkan. Ya, dalam keadaan apapun, saya yakin kalau dengan izin baik-baik, Pak saya mau izin sebentar, Pak Kepala Sekolah itu izinkan. Ya, Pak. Kalau untuk ibadah, tapi jangan diselewengkan. Pak saya izin sholat sebentar, sampai setengah jam udah balik. Berarti itu diselewengkan izinnya. Tapi kalau untuk beribadah, saya yakin ya 5 menit itu 10 menit itu sudah bisa membusukkan hati. Ya, gimana Pak membusukkan hati itu? Ya dilatih. Kalau hanya sekedar teori itu sulit. Itu dilatih, pembiasaan diri. Ya, pokoknya sampai itu melatih seakan-akan menghadap si kuasa. Ada ulama yang mengatakan seakan-akan melihat hidupnya. Ya, dulu kalau sholat mata tertutup, jangan kurang lebih baik sekarang boleh lebih baik terbuka sih. Tapi ketika terbuka semua kelihatan, kadang menjadi tidak khusyuk. Ya, apalagi pikirannya sedikit, oh tadi saya di sana, tadi di sana. Itu menghilangkan itu perlu latihan, perlu dilatih. Sekali lagi, ayo tingkatkan khusyukkan sholat kita. Ya, kuncinya adalah peningkatan sholat. Dari sholat itu insya Allah perbuatan-perbuatan yang lainnya akan terjaga, pribadinya akan terjaga, keilmuannya juga akan terjaga, sehingga ilmu-ilmu yang Islam dari para guru itu menjadi ilmu yang barokah manfaat. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar, tapi ada sari yang bisa kita ambil, yakni menegakkan perintah sholat. Oke, itu aja satu kunci. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf para dewan guru kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan kebetulan saya itu aslinya Madura, jadi kalau bicara itu cepat ceplos, tidak bisa halus. Kelihatannya saya aslinya Madura. Karena biasa di wilayah Madura, saya itu dinas di Bangkalan, di kota Pasuruan, kota Kabupaten Pasuruan sampai ke Kabupaten Probolinggo, dan yang nyampe di Lamongan ini. Jadi mulai Madura nyampe Lamongan halus. Kalau ini setengah halus jadi mampu. Tapi yang penting adalah pesannya tadi ya. Pesannya apa? Apa pesan dari tadi? Tegakkan sholat. Ya, tegakkan sholat. Upayakan sholat tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Nanti nunda lagi. Akhirnya sholatnya dipotong. Ini berarti sudah satu tanda. Kalau sholatnya banyak dipotong, berarti kurang komitmen. Nah, kalau sholat bisa sampai ketinggalan, itu artinya komitmennya rendah. Komitmen kepada Allah yang diciptakan di sini sekali lagi komitmennya untuk menyembah kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada Anda sekalian. Anda bisa mengambil hasil ini. Dari saya kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi petunjuk ke jalan yang benar, bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala niyatin shalihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Subhanaka la nuhsi
وتعاملنا يا رب وعملنا يا رب. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطيب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين واجعلنا مسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول أمورنا وصحح لساننا ونور قلوبنا واسع أرزاقنا وإلى الخير توفقنا وعن السر عنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Akhir kita sampai ujung acara. Semoga acara ini berkah bagi kita semua. Terima kasih saya Ustaz Najib Hussein SDM, Bapak Ibu guru serta teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada kami yang telah memberikan persiapan acara ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang berkenan. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Kami panitia untuk absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.